Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran PJUK kelas 4. Nah, sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari kali ini bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran ke-8, yaitu renang gaya dada. Saya yakin kalian semua pernah berenang, dan berenang merupakan salah satu dari kegemaran kalian semua, ya kan? Renang termasuk olahraga air yang sangat menyenangkan. Tentu saja karena renang termasuk salah satu olahraga air yang sangat menyenangkan. Renang juga memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita, dan renang juga salah satu rekreasi untuk bersama dengan teman-teman dan keluarga, karena sangat menyenangkan untuk berenang bersama-sama, ya kan? Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, mari kita baca dulu info penjesurkes. Richard Sambera sering disebut sebagai perenang Indonesia terbaik sepanjang masa. Keahlian beliau terutama pada renang gaya bebas jarak dekat dan menengah. Prestasi beliau antara lain memperoleh medali emas di 7 perlombaan renang SEA Games, medali perunggu Asian Games pada tahun 1990, dan beberapa medali kejuaraan renang Asia maupun dunia. Beliau juga tercatat sebagai pemegang rekor SEA Games untuk cabang renang 100 meter. Selain itu, Richard juga merupakan pemegang rekor nasional untuk cabang renang 50 meter, 100 meter, dan 200 meter. Oke, perlu diingat ya. Mari kita lanjutkan. Olahraga renang membuat paru-paru kita menjadi sehat. Selain itu, renang membuat sendi menjadi lebih lentur karena banyak anggota tubuh yang digerakkan saat berenang. Renang merupakan aktivitas jasmani di air. Olahraga renang membuat badan kita menjadi sehat dan membantu pertumbuhan tubuh menjadi ideal. Jika badan sehat, kita bisa menyelesaikan aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Ada 4 gaya renang yang biasa dilakukan, yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Namun, pada pembelajaran kita kali ini, kita hanya akan membahas mengenai renang gaya dada, atau juga sering disebut dengan renang gaya katak. Kita lanjutkan bagian A, sikap tubuh. Coba perhatikan pada bagian gambar. Ini adalah sikap tubuh renang gaya dada atau renang gaya katak. Sebelum memulai melakukan renang gaya dada, luruskan tubuhmu ke depan. Kedua lengan lurus menggapai ke depan seperti yang ada di gambar. Sementara kedua kaki lurus ke belakang. Lihat, perhatikan gambar yang bagian ini ya. Tangan harus berada 10 hingga 15 cm di dalam air. Nah, kaki harus sedikit lebih rendah dari tangan sehingga tubuh sedikit membentuk sudut dalam air. Pada waktu yang bersamaan, air harus berada pada batas alis mata dan pandangan terpusat pada tangan. Kepala tetap dalam satu kedudukan dengan dagu saat didorong ke depan, ya. Perhatikan sikap tubuhnya seperti yang ada di gambar ini ya. B, gerakan lengan. Bisa dilihat sebelumnya pada bagian gambar ini ada 2 buah gambar ya, sama seperti sikap tubuh tadi. Gerakan lengan pada renang gaya dada dimulai dengan lengan menggapai ke depan dengan kedua tangan berada 10 hingga 15 cm di bawah air. Kemudian, telapak tangan menekan keluar ke arah bawah lalu ke belakang. Lihat, seperti pada gambar yang bagian ini ya. Jadi, dari menggapai ke depan, terus tangan menekan ke arah luar seperti ini, ke bawah lalu ke belakang. Telapak tangan sejajar dengan dagu, kedua lenganmu lurus ke depan secara bersama-sama hingga terjadi gerakan meluncur. Ini seperti ini ya. Tarikan lenganmu seperti sedang membuat bentuk hati terbalik, seperti hati terbalik ya. Tangan dari ke depan ke luar dan ke dalam seperti ini membentuk hati terbalik. Kembali lurus ke depan ya. Gerakan tanganmu seperti membentuk gambar hati dengan ujung-ujung jari ketika lengan sedang menekan keluar, ke bawah, dan ke belakang tadi ya. Yang perlu diingat di sini, tarikan adalah suatu gerakan yang lancar. Gerakan tangan jangan melambat ketika sedang menarik ya. Ini yang perlu diingat.
kamu harus berusaha membuat tangan kamu bergerak lebih cepat ketika sedang menggambar hati. Jadi harus lebih cepat ya. Seperti itu. Baik, mari kita lihat contoh gerakannya. Pelajaran 8. Aktivitas renang gaya dada. Mari kita mulai dengan gerakan lengan gaya dada. Temukan telapak lengan di bawah dada. Luruskan kedua lengan rata-rata air. Jari rapat, telapak lengan tetap menempel sampai lengan benar-benar lurus. Pandangan usahakan ke dasar tulang. Tariklah kedua lengan membuat bulatan. Jari rapat membentuk cekungan sehingga mampu mendorong tubuhmu ke depan. Saat menarik lengan, ambillah nafas melalui mulut dan keluarkan udara melalui hidung saat meluruskan lengan rata-rata air. Lakukan berulang-ulang sampai kamu bisa. Seperti itulah tadi contoh dari gerakan lengan ya. Kita lanjutkan. C. Gerakan kaki. Pada permulaan, luruskan kedua kaki 15 cm di bawah permukaan air. Pertama-tama, angkat kedua tumit lalu tarik bersamaan ke arah depan. Putar telapak kakimu ke samping. Posisi lutut menekuk ke bawah. Tendangkan kakimu ke belakang dan kembali pada posisi lurus bersamaan sambil meluncurkan tubuh ke depan. Merasakan gerakan meluncur ya. Hal yang perlu kamu ingat, setiap kedua kakimu menendang bersama-sama, kedua tumit dapat naik ke permukaan air dengan bersama-sama pula ya. Kita lihat pada bagian gambar ya. Kaki berada di bawah air itu sedalam 15 cm ya. Dan lutut menekuk ke bawah seperti ini. Setelah itu tendangkan kakinya ke belakang sambil dibuka seperti ini ya. Baik, mari langsung kita lihat contoh dari gerakan kakinya. Ayo kita belajar gerakan kaki dengan bantuan. Peganglah tepi kolam. Kedua lengan dan kaki tetap lurus. Tariklah kedua kaki ke arah perut dan lecutkan kedua kakimu sehingga kedua kaki merapat. Lakukan berulang sampai kamu bisa. Gerakan kaki tanpa bantuan. Sikap lengan. Badan dan kaki lurus rata air. Luncurkan tubuhmu ke depan, kemudian lakukan gerakan kaki seperti saat ada bantuan. Pertahankan kedua lengan tetap lurus. Nah, jadi tadi ada dua contoh gerakan. Yang pertama tadi adalah bantuan dari tepi kolam ya. Jadi tangan berpegangan di tepi kolam dan melatih gerakan kakinya sampai betul-betul memahami gerakan kakinya. Setelah itu bisa dilakukan kembali dengan latihan yang kedua yaitu tanpa bantuan. Jadi tangannya tanpa digerakkan yaitu tetap lurus ke depan dan kakinya digerakkan seperti yang telah dicontohkan ya. Semoga kalian bisa memahami gerakan kakinya. Mari kita lanjutkan yang D, bernapas dan koordinasi gerak. Sebelumnya, mari kita baca kembali info Penjasurkes. Berenang adalah salah satu cara yang baik untuk menurunkan berat badan. Jika kamu ingin menurunkan berat badan, berenanglah setidaknya selama 20 menit, 3 atau 4 kali setiap minggu. Jadi, dengan berenang itu bisa mengurangi berat badan ya, bagi yang mau diet. Oke, kita lanjutkan. Dalam renang gaya dada, teknik bernapas sangat menentukan koordinasi gerak lengan dan kaki. Kita mengambil napas pada pertengahan setiap kayuhan. Berenang dengan cepat mengambil napas pada saat tangan melakukan gerakan menarik atau kedua lengan dibuka selebar bahu. Pada saat itu,
tubuh bagian atas terangkat dari permukaan air. Jadi kita mengambil napas pada saat tangan berada di selebar bahu ya, karena pada saat inilah bagian tubuh akan terangkat ke atas permukaan air. Pada saat kedua tangan membuat gerak melingkar di bawah tubuh, turunkan kepalamu sebatas alis sehingga membuat tubuh meluncur ke depan, lalu hembuskan napas. Jadi saat tangan sudah di bawah, itu tubuh akan kembali ke dalam air dan kita akan melakukan gerakan meluncur. Pada saat itu kita hembuskan napas yang telah kita hirup tadi. Kita harus mengetahui teknik bernapas yang benar dalam melakukan renang gaya dada. Teknik bernapas berguna untuk menghindari kita dari istirahat yang tidak diperlukan, yang dapat mengubah kedudukan tubuh ya pada saat berenang. Nah, setelah meluncur, tubuh dapat istirahat sebentar. Kedua kaki harus melakukan tendangan ketika lengan sedang tidak melakukan gerakan menarik ya. Jadi kita bisa sambil beristirahat waktu saat melakukan luncuran ya. Nah, bisa dilihat pada bagian gambar. Pada saat tangan selebar bahu inilah bagian tubuh bagian atas akan naik ke permukaan. Nah, pada saat ini kita lakukan pernapasan untuk menghirup napas. Setelahnya, waktu meluncur lagi ke dalam air, saat itu kita hembuskan pernapasan ya. Baik, mari kita lihat contoh yang ada pada bukunya. Pengambilan nafas dan koordinasi gerak lengan. Sikap kedua lengan lurus ke depan rata-rata air. Pandangan ke dasar kolam. Kemudian, tarik kedua lengan sambil mendayung. Saat siku lengan membentuk huruf U, maka ambillah nafas melalui mulut. Dan saat lengan lurus rata-rata air, keluarkan nafas melalui hidung. Lakukan gerakan lengan, mengambil nafas, dan mengeluarkan nafas dengan benar. Kita teruskan rangkuman. Yang pertama, gaya renang terbagi menjadi 4 tadi ya. Perlu diingat yaitu renang gaya bebas, renang gaya dada, renang gaya punggung, dan renang gaya kupu-kupu. Jadi ada 4 gaya renang. Yang kedua, itu gaya dada adalah salah satu gaya renang yang memungkinkan kita untuk sering melihat ke arah depan. Hal ini membuat banyak orang melakukan gaya dada ketika melakukan pertolongan pada korban tenggelam di air ya. Jadi pada saat melakukan penyelamatan itu biasa dilakukan renang gaya dada atau renang gaya katak ya. Yang ketiga, untuk melakukan renang gaya dada dengan benar, kita perlu rajin berlatih koordinasi antara gerak lengan, gerakan kaki, sikap badan, dan teknik pernapasan. Jadi perlu diperhatikan ya agar kita bisa menguasai renang gaya dada dengan benar. Semoga materi yang disampaikan kali ini bisa dipahami. Sampai di sini pembelajaran ke-8 yaitu renang gaya dada. Akan kita lanjutkan di pembelajaran ke-9 yaitu penanganan cedera dan luka. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.